Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa
Dengar aja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi kita ngobrol soal tradisi ya. Dan di mana kita harus menjunjung tinggi tradisi, apalagi kita anak muda teman Pro 2. Nah, sudah ada di Pro 2, di studio Pro 2 maksud Gusadi, yaitu seorang yang pastinya cukup menjunjung tinggi tentang budaya dan pastinya bidangnya juga budaya dan pariwisata teman Pro 2 dari Semeton juga Bagus Buleleng. Ada Kakak Putu Cista Pramitra Dewi. Selamat pagi Kak. Selamat pagi, halo teman-teman. Yes, yang pastinya teman Pro 2. Kalau kita ngeliat Kak Cista nggak asing ya di JBB gitu ya. Iya. Tapi kita bahasnya agak sedikit beda nih. Kita biasanya sama Kak Cista bahas pariwisata, Benar. tapi sekarang kita bahas tentang budaya lokal. Ya, sama-sama juga menjunjung tinggi pariwisata juga karena budaya itu menjadi sasaran pariwisata juga gitu ya. Iya. Tapi budaya itu memang sepenting itu ya sebagai sebuah identitas gitu. Kayak kita budaya Bali gitu kan, terkenal dengan tarinya, terkenal dengan seni musiknya, ya tradisionalnya gitu ya. Jadi identitas, kalau udah seperti ini musiknya, seperti ini tarinya, wah ini Bali gitu. Menurut Cita sendiri, budaya itu emang identitas suatu daerah Kak ya. Apalagi kalau kita di Bali dengan keragaman budaya yang ada, bahkan di setiap kabupaten pun punya budaya yang berbeda. Jangan kan kabupaten, desa aja, antara desa A dan desa B itu punya budaya yang berbeda gitu. Bagi saya budaya merupakan karakteristik suatu daerah. Jadi dengan suatu daerah bisa menampilkan budayanya dan juga bisa mempublikasikan barangkali ya budaya mereka kepada publik, baik itu di media sosial ataupun secara langsung lewat event atau festival. Itu jadinya menurut saya mereka bisa merepresentasikan budaya mereka masing-masing. Jadi intinya memang budaya itu sangat penting dan melekat dalam daerah serta dalam jiwa masing-masing masyarakat Bali sih Kak. Iya benar banget sih. Jangankan apa ya istilahnya setiap kabupaten, setiap desa aja beda-beda itu ya. Itu sebagai identitas mereka juga gitu kan. Iya, Setiap benar. desa, oh ternyata di desa ini ada ini, oh di desa Iya. ini ada ini gitu ya. Di Buleleng banyak banget. Sampai bingung anunya ya yang mana gitu ya. Iya bener-bener. Tapi di sisi lain kita ngeliat dari Indonesia yang sekarang sudah modern banget gitu kan. Apakah tradisi ini menjadi satu hal yang apa ya masih eksis kah dengan adanya perkembangan teknologi? Ya karena kalau misalnya kita ngelihat Indonesia yang modern sekarang udah teknologinya udah banyak banget gitu kan. Oke. Jadi menurut saya sebenarnya di era globalisasi ini budaya itu sangat menopang kehidupan kita Kak. Maksud saya itu adalah budaya itu bukan hanya tentang tariannya saja, tentang musik daerah, tentang drama khas dari masing-masing daerah, tapi lebih ke bagaimana masyarakat itu dapat hidup dalam budaya tersebut. Misalnya apa? Misalnya di Bali nih kita punya budaya atau tradisi yaitu di beberapa hari lalu itu kita memperingati Tumpe Ngatak, yang mana itu merupakan perayaan kita untuk 25 hari atau 26 hari menjelang galungan itu kita istilahnya merayakan tumbuhan. Kita menghargai tumbuhan karena nantinya mereka yang akan memberikan kita sumber daya buah untuk nanti dipakai sesajen waktu hari raya galungan kan. Itu merupakan budaya kita. Dan dari sana sebenarnya kita bisa menghargai alam. Jadi budaya itu nggak cuma tentang bagaimana keseniannya, bagaimana tradisi sebagai pertunjukan itu di masyarakat, tapi lebih ke budaya merupakan hal yang diwariskan supaya kita bisa hidup gitu di zaman sekarang. Apalagi di zaman ini itu di era globalisasi di tahun 2026 ini kita banyak banget mendengar isu bahwa ada pembalakan liar di hutan, ada penebangan liar di hutan, dan ada banjir lah, ada bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia lah. Maka budaya yang sebenarnya bisa menjadi fondasi kita supaya bisa menghargai alam kayak gitu. Jadi budaya bukan hanya tentang kearifan lokalnya saja, bukan hanya tentang keseniannya saja, tapi bagaimana budaya itu membentuk karakter manusia dan moral manusia. Yang mana karakter dan moral manusia itu sangat penting Kak di hari ini juga. Di saat ini di era globalisasi di mana banyak banget pengaruh dari luar yang datang ke Indonesia, ke Bali khususnya, dan budaya sebagai bekal kita sebenarnya. Bekal kita untuk bisa menghadapi itu, bisa menyaring hal-hal yang positifnya supaya bisa kita kembangkan lagi di Bali, dan hal-hal buruknya ya udah kita tidak masukkan nanti di kehidupan kita di Bali kayak gitu. Dan budaya adalah penyaring dari segala hal buruk tersebut.
Itu sih Kak kalau dari Cisa dan pengamatan Cisa selama ini sebagai seorang generasi muda ya, apalagi yang udah pernah terlibat di forum Jigek Bagus Buleleng yang sudah lebih melek tentang budaya dan juga pariwisata. Oke, berarti istilahnya kayak budaya itu membantu ya, istilahnya menetralisir ya. Salah satunya kayak kemarin Tumpeng Pengatak yang membantu kita. Oh, kita ingat sama tumbuh-tumbuhan nih. Iya benar, kita ingat sama mereka itu juga makhluk hidup yang membantu kita untuk bisa sustain gitu loh, berlanjut dalam hidup kita di saat ini gitu. Ya, jadi kita sebenarnya beruntung sama Berdua, kita punya budaya yang cukup lekat sama alam gitu Iya ya. benar. Cukup melekat dengan alam yang pastinya juga membantu alam dan sesuai dengan tradisi kita juga. Bahkan di agama juga mengajarkan seperti itu kan. Istilahnya agama budaya itu melekat lah. Itu yang menjadi identitas Bali yang dikenal juga di dunia pariwisata gitu ya. Benar. Tapi permasalahannya adalah masih anak muda nih. Istilahnya anak muda yang masih condongnya gitu ya. Istilah kita nggak lihat cukup melupakan budaya lah. Ini kan menjadi masalah juga ya. Kita Iya, sebagai generasi muda, generasi penerus sebenarnya yang harusnya ya lini terdepan untuk belajar gitu ya tentang budaya kita, justru malah meninggalkan atau bahkan lebih memilih hal yang modern dan juga istilahnya kayak terpengaruh lah dari luar gitu. Menurut Kak Cisa gimana nih istilahnya tantangan anak muda ke depan ini tentang budaya lokal kita? Bener-bener. Sebenarnya kalau dalam bahasa Bali itu agak saru-saru atau kayak agak samar-samar ya ketika kita membedakan apakah sekarang itu budaya masih tetap sustain atau budaya itu memang sudah banyak dilupakan oleh generasi muda ya. Sebenarnya Cita cuma pengen sharing aja kalau memang saat ini tuh kita masih banyak melihat anak-anak muda yang masih tertarik di dunia tari, di dunia kesenian, yang mana itu juga bagian dari budaya kan. Tetapi nggak sedikit juga, maksudnya tidak banyak anak muda juga yang paham tentang budaya dari sastra yang ada di Bali gitu. Kayak mereka belum melek tentang, banyak anak muda tuh yang belum terlalu tertarik atau belum melek tentang aksara, sastra, baik itu lontar yang ada di Bali kayak gitu. Contohnya itu apa? Contohnya adalah saat ini kita punya museum lontar terbesar di Bali, yaitu Gedong Kirtie, yang ada di sebelah Gedung Sasana Budaya. Dan Cisa melihat banyak banget sebenarnya anak muda, apalagi sekarang yang masih free ya, kayak beberapa anak muda yang udah lulus dari sekolah di SMA, kan itu masih banyak waktunya tuh. Sebenarnya mereka bisa mengunjungi Gedong Kirtie itu untuk melihat dan sadar bahwa kita tuh punya museum lontar terbesar di Bali kayak gitu. Gedong Kirtie itu museum lontar di sana kan, ada banyak banget lontar, tetapi ketertarikan anak muda terhadap lontar itu masih sangat sedikit. Padahal lontar itu kan merupakan budaya kita juga ya, dan banyak falsafah Hindu, falsafah Bali, banyak moral ataupun beberapa kebiasaan orang-orang Bali itu kita dapatkan dari lontar. Tetapi kita belum melek kalau misalnya lontar itu ada di Bali dan mereka kurang lontar itu ada di Buleleng, museum lontar itu ada di Buleleng, dan mereka nggak tertarik untuk mengunjungi museum tersebut kan. Dan dari hal itu saya sadari memang ada beberapa aspek budaya seperti contohnya itu adalah sastra yang kurang diminati oleh generasi muda. Dan sebenarnya kalau kita bilang apakah ada upaya dari pemerintah atau stakeholder terkait untuk bisa mensosialisasikan anak-anak muda supaya bisa tertarik dengan lontar atau membuat kegiatan supaya anak-anak muda bisa tertarik dengan aksara, dengan sastra Bali, sebenarnya sudah ada, tetapi memang belum semua sadar dan paham betul seberapa penting lontar itu untuk Bali, seberapa penting lontar sebagai identitas budaya Bali, yang mana budaya itu yang akan menopang pariwisata Bali ke depannya kayak gitu. Tetapi menurut saya ada beberapa gerakan dari anak-anak muda yang sepertinya sudah mulai menaikkan lagi marwah dari aksara ataupun lontar Bali. Dan salah satunya adalah beberapa anak muda yang mungkin terlibat di komunitas Yowana Abinaya yang masih berkaitan dengan wiki bahasa Bali, yang mana mereka di sana juga membuat artikel menggunakan bahasa Bali kan Kak ya. Jadi memang menurut saya ada beberapa anak muda yang memang kurang tertarik, tetapi ada juga nih yang udah melek dan juga sadar kalau misalnya kita punya lontar, kita punya budaya yang mana ini bisa menopang nih kehidupan kita
kedepannya kayak gimana kayak gitu. Jadi di dunia modern ini beberapa anak muda itu masih kok ada yang peduli tentang lontar, peduli tentang kesenian daerah, tetapi memang tidak semua. Dan mungkin di sana ya letak tantangan kita, begitu juga dengan saya sebagai generasi penerus bangsa untuk nantinya bisa setidaknya memberikan kesadaran kepada orang-orang yang belum sadar bahwa kita punya budaya, kita punya identitas yang sepertinya ini harus kita lestarikan, harus kita pertahankan keberlanjutannya agar nantinya ke depannya anak cucu kita tidak hanya mendengarkan saja dari mulut ke mulut tentang keberadaan budaya kita, tentang keberadaan lontar kayak gitu. Iya, benar banget sih nomor kedua. Jadi sebenarnya banyak juga anak muda yang peduli dengan budaya lokal. Cuma mungkin ya kita ngeliat dari sisi medisnya itu adalah lebih banyak lagi ternyata yang tidak memikirkan ke arah sana. Ya. Nanti kita akan bahas nomor kedua bersama Kak Cista. Jadi jangan kemana-mana. Kamu masih mendengarkan Spada. Like, share, dan subscribe ya. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici, membuang sampah di sungai sangat. Masih bersama Kak Cista nomor 2 di Spada, membahas tentang budaya lokal Bali yang pastinya sebagai identitas Indonesia modern ya. Dan kalau misalnya kita lihat tadi dari masalahnya adalah ternyata anak muda masih juga di posisinya adalah banyak yang peduli dengan budaya kita, peduli dengan istilahnya tradisi budaya kita juga, salah satunya peduli dengan lontar. Anak muda juga banyak yang seperti sekarang ada festival-festival kecamatan dan sebagainya itu Ya, banyak generasi muda yang masuk terlibat juga untuk mengisi acara itu. Berarti Bali itu tidak haus tentang istilahnya anak muda yang istilahnya kayak tidak takut lah ya sama anak muda yang tidak peduli dengan tradisinya gitu. Ya, justru peduli banget. Nah, Bener. tapi buat kamu yang belum nih, ini perlu kita kasih istilahnya pemahaman sedikit gitu ya. Dari kasih tahu mungkin dia sebagai contoh istilahnya bagaimana sih kita mulai gitu merasa memiliki budaya itu, atau mungkin juga bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya itu, karena budaya Bali kan banyak ya istilahnya, walaupun kita hanya tidak bisa semuanya ya istilahnya, hanya satu aja itu udah sangat mendukung banget ya, bener. karena kita jumlahnya sedikit kan, otomatis satu orang untuk bisa satu aja tradisi atau budaya yang kita bisa lakukan itu sangat luar biasa banget. So gimana sih
caranya buat kita itu bisa membantu atau mungkin juga bisa mempertahankan budaya lokal kita gitu guys? Sebenarnya lebih ke kesadaran masing-masing aja sih Kak. Yang patut disadari oleh setiap generasi muda itu adalah bahwa budaya merupakan bagian dari identitas lokal yang menopang banyak sekali aspek dalam kehidupan. Contohnya adalah pariwisata. Pariwisata Bali itu memang pada dasarnya ditopang oleh budaya kan. Dari beberapa tahun silam, puluhan tahun lalu ketika beberapa orang asing yang datang ke Bali untuk menjajah pulau ini, yang mereka promosikan pertama itu adalah bagaimana eksotisnya Pulau Bali dan bagaimana kebiasaan masyarakat di sini yang banyak berkaitan dengan budaya lokal. Dan dengan adanya hal itu kita adaptasi lagi Kak di dunia saat ini dan di dunia di masa mendatang. Budaya itu dapat menopang kehidupan kita. Karena apa? Karena mungkin kita bisa melihat dari beberapa sektor yang tentunya dapat berkembang dan dapat secara masif itu berkembang karena adanya budaya dari Bali itu sendiri. Salah satunya adalah ekonomi kreatif Kak. Di Bali faktanya 80% dari ekonomi kreatif kita itu masih ditopang oleh budaya sendiri, oleh budaya dari masyarakat Bali, baik itu tari, kesenian khas daerah ataupun beberapa kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat yang lahir dari budaya masing-masing. Dan dengan adanya hal itu, generasi muda patut menyadari ketika kita ingin mencari ataupun membentuk suatu lapangan pekerjaan di masa mendatang, kita bisa membentuk UMKM atau ekonomi kreatif yang memang berlandaskan dengan budaya kita. Contohnya adalah ketika kita, jadi di ekonomi kreatif itu kan ada beberapa subsektor ya Kak ya. Salah satunya itu adalah subsektor kriya. Kriya merupakan kerajinan tangan ataupun kerajinan daerah yang mana itu bisa ditopang dari budaya kita. Beberapa daerah di Buleleng, contohnya di Banyuning Kak, itu kan kaya akan kerajinan tembikar ya Kak ya. Dan dari sana sebenarnya ekonomi kreatif itu bisa lahir Kak dari budayanya, budaya masyarakatnya untuk selalu membuat kerajinan tembikar, ataupun mungkin di sana juga ada beberapa kebudayaan yang berkaitan dengan sejarah ataupun histori dari tembikar tersebut kayak gitu. Itu yang sebenarnya kita bisa kemas, yang nantinya kita bisa mencetak ekonomi kreatif, membuat usaha ekonomi kreatif yang mana itu sebenarnya bisa mencetak lapangan pekerjaan kayak gitu. Dan sebenarnya ada banyak banget sektor ekonomi kreatif. Salah satunya juga mungkin adalah seni pertunjukan, musik, dan juga broadcasting pun sebenarnya masuk dalam ekonomi kreatif. Dan budaya sebenarnya bisa dilibatkan Kak, kita integrasikan dalam ekonomi kreatif tersebut, yang mana itu akan berguna gitu untuk masa depan masing-masing generasi muda. Dan dari hal itu sebenarnya kita harus lebih menarik lagi kalau budaya itu bukan cuman hiasan daerah. Budaya itu bukan cuman pelengkap daerah ketika ada turis asing yang datang, tapi budaya lebih ke bagian dari hidup kita yang bisa menopang segala aspek dalam kehidupan kita gitu. Dan kita nggak perlu pelajari semua budaya, kita mungkin bisa memilih salah satu. Kayak misalnya kamu atau ada beberapa generasi yang lebih suka menari, bermain alat musik khas daerah, itu yang bisa dikemas dalam ekonomi kreatif, seni kerawitan, yang mana itu juga bisa diperjualbelikan sebagai bagian dari ekonomi kreatif gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melek lagi gitu ya, kita melihat dari budaya itu kita bisa hidup dan kita bisa berpenghasilan dari budaya tersebut. Benar. Ada banyak banget teman-teman Cesta yang beberapa ikut sanggar kan dari dan mereka menari, ada yang menabuh juga. Dan ketika mereka ada yang meminta untuk tampil di suatu acara, contohnya adalah di PKB, itu juga mereka mendapatkan penghasilan dari hal tersebut kayak gitu. Benar. Jadi sebenarnya nggak nol banget gitu kan. Cuma kita masih melihat mindset anak muda itu bahwa budaya itu hanya sebuah, ya udah kita ngelakuin budaya itu tapi tidak melestarikan gitu. Ya, istilahnya. benar-benar. Jadi lebih banyak kesana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari budaya lokalnya sendiri ya itu luar biasa banget. Apalagi sekarang misalnya kayak kita di RRI loh misalnya kayak gitu kan, itu semuanya budaya gitu loh. Benar. Ini budaya. Kebanyakan juga istilahnya kita banyak juga untuk menampilkan hal-hal budaya, secara budaya dan sebagainya gitu kan. Ya sama. Jadinya kalau kita
bawa ke Indonesia yang modern itu sangat nyambung banget gitu. Bener. Kita mempromosikan budaya sekalipun dan langsung juga melihat anak-anak muda juga yang bisa kreativitas di situ. Iya bener, bicara tentang kreativitas anak muda juga Kak ya, sebenarnya budaya itu ada banyak banget lingkupnya, contohnya arsitektur Kak ya. Dan sepertinya ada banyak banget juga aspek dari budaya, contohnya adalah arsitektur yang bisa kita kembangkan nanti ke depannya, kayak misalnya arsitektur kesenian khas atau arsitektur khas Buleleng yang kita libatkan dalam pembangunan atau kita taruh nanti di pembangunan di masa mendatang di gedung-gedung besar, dan itu juga bagian representasi budaya kan. Jadi budaya itu nggak semata-mata hilang, tapi kita juga melibatkan secara langsung budaya itu di kehidupan kita, di berbagai kehidupan kita. Oke, bener banget sih. Jadi menurut kita banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan di dunia budaya sama Bradua. Bukan hanya sekedar menjadi seorang yang ya udah gitu aja gitu kan, atau mungkin juga budaya ya udah kamu bisa Ya udah, menari tahu aja. gitu, enggak. Tapi bagaimana kamu bisa juga membantu budaya itu sendiri untuk lebih berkembang lagi sebenarnya benar. gitu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan mungkin di sini ya. Yang pertama ada Bobby, kakaknya cantik. Thank you banget sih. Terima kasih. Ini presenternya nggak di nih ya. Kemudian ada Agus yang bilang generasi muda peduli budaya. Semangat Bang Agus, semangat untuk generasi muda membangun bangsa. Kemudian ada Novi jujur, katanya narasumnya udah Indonesia banget kayaknya. Indonesia banget, cantiknya juga katanya. Terima kasih. Oke, thank you buat semuanya yang sudah bergabung di YouTube ya, YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. Tapi kalau kita misalnya kembali lagi ke budaya gitu ya, kalau misalnya kita melihat dari sisi budaya yang cukup besar ya, kita ngelihat Bali aja udah sekian banyak beragam gitu ya, di setiap daerahnya berbeda, setiap desa itu berbeda, apalagi Indonesia gitu kan. Indonesia yang kaya banget dari Sabang sampai Merauke itu juga luar biasa banget banyaknya gitu ya, yang menjadi identitas gitu. So dari Kak Cista sendiri sebagai istilahnya kayak pelopor ya, duta pariwisata juga tradisi gitu, apa sih pesannya buat anak muda gitu untuk budaya kita, agar kita itu bisa terus melestarikan budaya, bukan hanya sekedar kenal atau tahu atau sekedar ya udah ikutan aja sebisanya gitu, tapi bagaimana caranya untuk bisa memotivate anak muda untuk bisa tetap ayo kita budaya lokal ini kita tradisikan untuk menjadi membawa Indonesia lebih modern dengan budaya kita. Oke. Teman-teman, ada bukan cuplikan ya, tapi ada bait dalam Pupuh Ginade yang bukan berkata tapi lebih tertulis seperti dengadan awak bisa depang anak ngadanin. Kita sebagai generasi muda jangan merasa sombong terlebih dahulu, jangan merasa kita bisa tanpa budaya, karena sesungguhnya teknologi yang ada sekarang pun terbentuk dari budaya kita, terbentuk dari identitas lokal. Dan jadikanlah identitas lokal kita tersebut, budaya kita sebagai kebanggaan tersendiri terhadap Indonesia yang kaya, terhadap Bali yang kaya, dan juga Bali yang bisa mengintegrasikan antara dunia pariwisata dan juga budaya. Dan semoga teman-teman lebih melek tentang budaya lagi dan lebih sadar kalau budaya nggak cuman tentang tarian khas daerah, gamelan khas daerah, tapi juga tentang bagaimana teman-teman itu melakukan suatu kebiasaan yang teman-teman anggap kecil, tetapi teman-teman sadari bahwa itu merupakan bagian dari budaya Bali dan bagian dari diri kita sendiri sebagai masyarakat di Bali. Tetap semangat teman-teman, karena melestarikan budaya itu nggak cuma dengan mengikuti sanggar, mengikuti beberapa kegiatan kebudayaan, tetapi juga bagaimana teman-teman bisa hidup sepenuhnya dalam budaya Bali di kehidupan sehari-hari. Ya, benar banget sama Fredua, itu dia. Jadi pesannya Kak Cista adalah bagaimana kamu itu bisa lebih mengenal lagi dengan budaya lokal yang ada di sekitar kamu, dan kamu sebagai orang Bali tentunya kamu yang melestarikan dan kamu yang membawa budaya Iya, ini bener. kemana ya. Thank you Kak Cista, luar biasa Terima banget. kasih, Kita Kak Adi. diingatkan kembali untuk tetap melestarikan budaya di dunia yang sudah modern seperti ini ya. Jadi buat teman berdua yang thank you banget yang sudah stay tune ya, dengerin obrolan Gus Adi sama Kak Cista, dan jangan kemana-mana. Gus Adi masih nemenin kami yang pastinya di Spada sampai nanti di jam 10 pagi.